Halo, selamat siang saudara. Apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat di tengah pandemi corona. Serangkaian berita menarik kali ini telah kami siapkan bersama saya, Thomas Reximus Gori. Inilah Jurnal 6 Siang. Letusnya Gunung Api Semeru di Jawa Timur pada Sabtu sore 4 Desember 2021. Gunung Api Semeru meletus pada Sabtu sore tanggal 4 Desember 2021 pukul 14.50 waktu Indonesia bagian Barat. Gunung api ini termasuk gunung api yang aktif dengan tipe A. Menurut Dr. Mirza, ada 3 faktor yang menyebabkan mengapa gunung api Semeru bisa meletus. Faktor yang pertama terjadi karena volume di dapur magmanya sudah penuh. Faktor yang kedua terjadi karena ada longsoran di dapur magma yang disebabkan terjadinya pengkristalan magma. Faktor yang ketiga terjadi di atas dapur magma. Faktor yang ketiga ini sepertinya terjadi ketika curah hujan yang cukup tinggi, abu vulkanik yang menahan di puncaknya, baik dari akumulasi letusan sebelumnya, terkikis oleh air sehingga gunung api kehilangan beban. Dr. Mirza mengatakan bahwa ada 2 macam bahaya saat gunung api meletus, yaitu bahaya primer dan bahaya sekunder. Bahaya primer terjadi saat gunung api meletus, sedangkan bahaya sekunder terjadi setelah gunung api meletus. Bahaya primer meliputi seperti aliran lava yang sangat panas, wedus gembel, dan juga abu vulkanik yang hitam dan tebal. Sedangkan bahaya sekunder meliputi banjir bandang dan juga lahar yang panas. Akibat dari abu vulkanik yang hitam dan tebal ini menyebabkan daerah di sekitar gunung api menjadi gelap gulita seketika. Letusan gunung api Semeru ini memakan banyak korban jiwa dan luka-luka. Terungkapnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Kota Kupang. Kali ini terungkap sudah pembunuh ibu dan anak di Kupang yang ternyata merupakan mantan pacar dari pembunuh itu sendiri. Kupang iNews ID Polda NTT telah menetapkan tersangka tunggal kasus pembunuhan ibu dan anak yang mayatnya ditemukan di saluran pipa SPAM Kalidending, Kelurahan Penkase, Kupang. Tersangka yakni berinisial RB yang merupakan mantan pacar sekaligus ayah biologis dari korban. Beberapa waktu sebelumnya, bayi yang merupakan korban pembunuhan telah diotopsi beberapa kali dan kini mendapatkan hasil yang sama. Dalam kasus tersebut, penyidik Polda NTT menjerat tersangka dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Namun, keluarga korban menilai tersangka seharusnya juga dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sesuai dengan perbuatannya. Keluarga korban mengaku sangat kecewa dengan penerapan pasal 338 oleh penyidik Polda NTT kepada tersangka karena aksinya sangat jelas dilakukan secara berencana. Ini juga diakui dan disetujui oleh kuasa hukum keluarga korban Aditya Nasution di Kupang pada Sabtu 6 Desember 2021 lalu. Bagi keluarga korban, semua tindakan itu sudah direncanakan dan seluruh bukti yang disajikan keluarga mengarah sangat jelas ke pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan berencana. Diketahui pula korban pembunuhan yaitu Astri Evita Seprini Manafe berusia 30 tahun dan bayinya Lael Makabe berusia 1 tahun. Tersangka RB menyerahkan diri ke Polda NTT dengan diantar keluarganya pada Kamis 2 Desember 2021 lalu. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Jurnal 6 Siang. Saya, Thomas Reximus Gori, mewakili seluruh kerabat yang bertugas, mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa.